Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada berita yang sangat menghebohkan publik, terutama untuk kaum Yahudi Israel. Berita tersebut berbunyi bahwa seekor anak sapi merah lahir di tanah Israel. Sapi merah ini terlahir tanpa cacat. Lahirnya anak sapi merah tanpa cacat ini dinyatakan yang pertama kali dalam 2000 tahun terakhir. Lembu merah atau red heifer atau red cow adalah salah satu hewan yang secara khusus digunakan sebagai korban persembahan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. The Temple Institute, sebuah organisasi keagamaan Yahudi, mengumumkan kelahiran anak sapi merah tersebut. For 2,000 years, we've been waiting for a perfect red heifer, a parah adumah. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Hewan itu kini menjalani pemeriksaan intensif oleh para rabi Yahudi, karena heifer bisa saja berubah seiring dengan pertumbuhannya, sehingga akan dimonitor dengan sangat ketat. Kelahiran heifer ini ternyata adalah sebuah rekayasa genetik yang sudah lama dilakukan The Temple Institute. Para ilmuwan Yahudi telah memulai program pembudidayaan heifer merah pada tahun 2015 lalu, dengan tujuan menghasilkan anak sapi berwarna merah sempurna tanpa adanya cacat. Lantas, apa hubungannya kelahiran heifer ini dengan pertanda kiamat? Berdasarkan keyakinan Yahudi, seekor sapi merah akan dilahirkan di akhir zaman. Para rabi Yahudi percaya bahwa heifer ini adalah salah satu hewan yang akan dijadikan sesembahan untuk menyambut kedatangan Mesias, yang menandakan dekatnya masa kedatangan Juru Selamat atau Mesias Yahudi dan pembangunan kembali Haikal Sulaiman di Masjid Al-Aqsa. Namun, para rabi Yahudi harus menunggu sampai usia heifer itu genap 3 tahun sebelum dapat digunakan sebagai korban. Para rabi Yahudi dengan sangat intensif memeriksa anak sapi merah ini, karena bisa saja sapi ini nantinya akan berubah warna, sehingga tidak layak dijadikan sesembahan, dan ini berarti mereka harus berusaha lagi merekayasa genetik. Bagi umat muslim di Palestina, berita munculnya heifer tentu akan mendapat reaksi keras, karena jika anak sapi ini genap berusia 3 tahun dan tak berubah warna dan tidak memiliki cacat, maka Yahudi akan segera melaksanakan agendanya, yaitu membangun Bait Sulaiman ketiga, yang artinya akan segera menghancurkan Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Pengorbanan seekor lembu merah sangat penting untuk pembangunan sebuah kuil ketiga di Yerusalem. Tanpa adanya sapi merah yang dikorbankan, mereka meyakini bahwa Mesias yang mereka nantikan tidak akan datang. Sapi merah yang mulus diyakini sebagai pertanda yang diisyaratkan dalam Taurat, bahwa akan datang Sang Mesias Juru Selamat untuk membangun kuil ketiga Sulaiman, yang lokasinya berada di Masjid Al-Aqsa. Seperti yang kita ketahui bahwa bait suci yang dianggap kuil suci umat Yahudi sudah 2 kali dibangun, dan 2 kali pula kuil itu dihancurkan. Orang Yahudi Israel juga menyebut bait suci dengan sebutan Bait Allah. Pegunungan ini digunakan untuk beribadah dan mempunyai fungsi utama untuk mempersembahkan kurban. Selama beberapa abad, tempat ini menjadi pusat ibadah agama Yahudi. Bait suci yang pertama yaitu Bait Salomo, yang dibangun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi untuk menggantikan kemah suci. Bangunan ini dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun setelah masa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel, sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Kemudian ada juga Bait suci Herodes. Bait suci ini adalah perluasan dari Bait suci kedua, termasuk renovasi di atas seluruh bukit Bait suci. Namun bangunan ini tidak disebut sebagai Bait suci ketiga. Herodes Agung memulai proyek perluasannya sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Bangunan ini kemudian dihancurkan oleh pasukan-pasukan Romawi di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Namun, sebagian sejarawan menduga bahwa orang-orang Yahudi sendiri telah membakar bait suci kedua agar tidak dicemari. Kaisar Romawi Julianus pernah merencanakan pembangunan bait suci ketiga, namun kemudian dibatalkan. Julianus mengizinkan orang-orang Yahudi membangun kembali bait suci ketiga.
sebagai bagian dari programnya di seluruh kekaisaran untuk memulihkan atau menghidupkan kembali agama-agama setempat. Ada alasan lain yang menduga bahwa Julianus ingin membalik bait suci ketiga untuk tujuannya sendiri, yaitu mengangkat dirinya menjadi dewa, dan bukan untuk peribadahan menyembah Tuhan orang Yahudi. Robi Hilkiah, salah satu seorang robi terkemuka pada masa itu, menolak uang dari Julianus dengan mengatakan bahwa orang non-Yahudi tidak boleh ikut serta di dalam pembangunan bait suci ketiga. Sejak kuil Herod dihancurkan oleh Titus Raja Roma pada tahun 70 sebelum Masehi, tidak ada heifer merah yang sempurna dilahirkan di kota tua Israel. Jadi mereka tidak membangun bait suci mereka kembali. Namun saat ini heifer sudah terlahir, dan agenda pembangunan pasti akan segera dilaksanakan oleh mereka. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Hal Habayit Biadenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. Words. Namun lagi-lagi mereka terbentur satu persyaratan, yakni penyembelihan dan pembakaran sapi merah ini harus dilakukan di atas kaki Bukit Zaitun. Masalahnya saat ini Bukit Zaitun masih berada di tangan bangsa Palestina. Karena itu kaum Zionis selalu berupaya mengusir orang-orang Palestina dari wilayah ini. Jika semua persyaratan memungkinkan, maka sudah bisa dipastikan Israel akan membangun bait suci mereka segera dan menghancurkan Al-Aqsa, yang berarti Armageddon, karena umat Islam seluruh dunia pasti akan mengamuk, tak akan menerima tindakan tersebut. Dengan demikian, pecahlah perang di mana-mana di seluruh belahan dunia, tak menutup kemungkinan berakhir dengan perang nuklir yang akan membinasakan peradaban manusia saat ini. Sebenarnya umat muslim meyakini bahwa memang ada bait Allah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya saja mereka menyebutnya dengan Masjid Al-Aqsa atau Bait Al-Maqdis atau Baitul Maqdis. Selain pernah menjadi kiblat sholat, Baitul Maqdis atau Bait Allah ini juga memiliki keistimewaan tersendiri di kalangan umat muslim. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kemuliaan tempat suci ini dalam sabdanya kepada Maimunah, salah satu istri Nabi Muhammad, ketika ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang terjadi di Bait Al-Maqdis?" Dia menjawab, "Itu adalah tanah tempat kebangkitan dan dikumpulkannya manusia. Berziarahlah ke sana dan salatlah di dalamnya, karena ganjarannya 1000 kali lebih banyak daripada salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi." Maimunah bertanya lagi, "Bagaimana jika saya tidak bisa menziarahinya?" Nabi bersabda,
kirimkanlah hadiah berupa minyak untuk menyalakan lampu-lampunya. Barang siapa yang melakukannya seakan-akan menziarahinya. Bangsa Yahudi juga yakin bahwa kelak seorang Mesias akan datang dari tempat ini, mengangkat derajat dan kedudukan bangsa Yahudi menjadi pemimpin dunia. Kehadiran Mesias inilah yang menjadi pendorong semangat kaum Yahudi mengambil alih tanah Palestina yang mereka anggap sebagai the promised land atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka.